Halo anak-anak, berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis buku harian yang tentunya dengan menyenangkan dan bahagia. Lalu apa pengertian buku harian? Buku harian itu adalah tentang catatan pribadi kamu, tentang pengalaman yang kamu alami dan peristiwa yang kamu alami juga. Karena sifatnya rahasia, maka gaya penulisan juga tidak mengikat loh, alias bebas. Isi buku harian juga harus mencurahkan segala bentuk rasa dari pengalaman yang kamu alami, dari perasaan segang, sedih, marah, sayang, jengkel, cinta, dan lain sebagainya. Lalu, apa manfaat menulis buku harian? Tentunya banyak gitu ya. Dengan memiliki catatan harian, ketika kamu ingin mengingat peristiwa yang sebelumnya, kamu bisa cukup membaca. Kemudian dari catatan harian, kamu akan banyak belajar bagaimana mengevaluasi diri untuk merubah lebih baik lagi di kehidupan yang akan datang. Belajar dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan kemarin ketika kamu mengalami suatu peristiwa. Dengan mengenangnya, cukup membaca catatan-catatan harian kamu. Dan biasanya manfaat yang lainnya adalah kamu akan merasa lega ketika kamu sudah menuliskan sesuatu di catatan harianmu. Cara menulis buku harian yang baik. Karena buku harian merupakan catatan pribadi dan tidak bersifat umum, maka tidak harus menggunakan aturan yang baku. Kamu boleh bebas memilih gaya bahasa apa yang akan kamu gunakan ketika menulis catatan harian. Dan kamu juga bisa menggunakan bahasa gaul. Tidak harus menggunakan kalimat yang baik. Yang penting kalimatnya ekspresif, spontan keluar dari pikiranmu, dan dengan perasaan yang dalam ketika kamu menulis. Langkah-langkah menulis buku harian. Ada 4 hal yang harus kamu lakukan, yaitu tempat, waktu, peristiwa atau pengalaman, dan perasaan yang dalam. Ketika kamu menulis buku harian itu, kamu harus ingat tempatnya di mana, tempat kejadian, waktunya kapan, kemudian peristiwa apa yang kamu alami. Apakah menyedihkan, bahagia, sengsara, atau duka? Ini adalah contoh pertama dalam penulisan buku harian. Dia menulis dengan gaya naratif atau penceritaan, yaitu bercerita dengan buku hariannya. Dan yang ini adalah contoh kedua yang sama, gayanya adalah penceritaan dan naratif, tetapi dia tidak bercerita dengan buku hariannya. Jadi dia hanya bercerita tentang pengalamannya dan tidak menjadikan bahwa buku hariannya itu teman ceritanya. Beda dengan contoh yang pertama tadi. Ini adalah contoh yang kedua. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini hanya poin-poin aja yang dia ceritakan tentang kejadian yang dia alami setiap harinya. Makanya ditulis hari, tanggal, serta tahun. Di situ ditulis poin-poin apa yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian.